New Trading Journey. Ini akan jadi video pembukaan untuk aku membahas novel yang judulnya adalah Still Alice. Ini adalah novel yang udah diadaptasi jadi film. Kalau nggak salah filmnya itu di tahun 2014. Aku nggak nonton, karena aku emang bukan orang yang nonton. Udah berkali-kali aku ngomong itu di depan kamera kalau aku bukan tipe orang yang nonton. Aku tipe orang yang membaca. Dan ini novelnya untuk pertama kali dipublish itu kalau nggak salah di tahun 2007 dan itu jadi bestseller di Amerika. Terus makanya karena jadi bestseller akhirnya dijadikan sebuah film yang dimana ceritanya itu adalah menceritakan kisah seorang perempuan yang dia itu adalah seorang guru besar, profesor yang mengajar psikolinguistik, yaitu dosen psikologi yang menghubungkan antara psikologi manusia dengan cara memproduksi bahasa. Terus pada suatu hari ketika dia itu umurnya sekitar 50-an, dia kan adalah seseorang yang sukses, keluarganya sukses, karirnya sukses, punya 3 orang anak yang ketiga anaknya itu adalah anak-anak yang cerdas dan harusnya hidupnya itu udah bahagia, udah lengkap, udah sempurna. Cuman pada suatu hari dia itu mengalami hal-hal yang sebenarnya pada awalnya itu kayak hal biasa aja, kayak lupa untuk naruh barang, itu kan hal yang sangat umum terjadi. Cuman secara bertahap itu apa yang dia lupakan itu jadi gradually gitu loh, jadi tambah parah. Bahkan pada suatu hari dia itu sampai lupa jalan pulang, padahal dia itu cuma berlari karena dia hobinya adalah lari untuk berolahraga. Dia hanya berlari sekitar 1 kilo dari rumah, dan setelah dia melupakan jalan pulang itu akhirnya dia sadar, tahu bahwa di dalam dirinya itu ada hal yang salah. Dan ternyata si orang ini yang namanya adalah Alice Holland itu ternyata setelah dia periksa ke dokter, ternyata dia mengalami Alzheimer, dimana Alzheimer itu di usianya yang 50 tahun itu kayak terlalu dini untuk terjadi di orang di usia itu. Padahal biasanya Alzheimer itu dialami oleh orang yang usianya udah cukup lanjut di atas 60 tahunan. Cuman Alice Holland ini mengalami Alzheimer yang dini. Terus kehidupannya pada akhirnya berubah. Dan ini aku udah baca itu sampai ke almost setengah lah ya, ini kalau nggak salah sampai ke halaman 300 dan aku baca sampai 151, jadi benar-benar sampai setengah. Cuman masalahnya adalah aku kehabisan waktu untuk membaca ini dan aku harus ngembaliin ini, makanya aku pakai seperti ini karena habis ini aku mau berangkat ke perpus untuk mengembalikan novel ini. Cuman karena aku ngerasa kalau ini adalah novel yang bagus banget, menarik banget untuk aku baca, menceritakan kisah tentang Alzheimer dan bagaimana si orang ini merasakannya, menghadapinya, dan bagaimana orang-orang di sekitarnya itu menghadapi orang yang punya penyakit Alzheimer ini membuatku benar-benar tertarik banget untuk baca sampai akhir. Jadi nanti kalau nggak salah ini ada 2 eksemplar deh. Jadi kalau nanti aku kembaliin dan ternyata ini di rak bukunya masih ada 1, aku bakalan pinjem lagi insyaallah. Terus habis itu juga ada 1 novel lainnya yang di periode yang lalu aku mulai baca, cuman aku kehabisan waktu, yang judulnya adalah Tanah Bangsawan. Itu akan aku pinjam lagi. Jadi ini sama Tanah Bangsawan itu aku bakalan pinjam lagi. Terus kayaknya mungkin aku bakalan nambah 1 novel lainnya yang baru yang belum aku baca sebelumnya. Kayaknya seperti itu sih rencanaku. Ya, jadi aku tutup dulu. Nggak ding, mungkin aku bakalan lanjut untuk membahas 1 novel sebelumnya yang aku udah selesai baca, cuman belum aku bikin review lengkapnya. Jadi, gitu aja. Halaman sambil nemenin kucing. Jadi kondisinya halamanku itu barusan dibersihin dari rerumputan, jadi kayak kosong gitu loh. Ini pun bunga-bunga sini aku juga dihabisin. Tapi habis itu aku bisa menanam bunga-bunga baru. Jadi itu soka, oh my god, nggak bisa fokus. Soka yang baru aku tanam. Biasa motong dari yang udah gede, terus potong langsung ditancapin aja. Jadi semoga, karena ini lagi hujan juga tiap hari, semoga bisa tumbuh. Ini yang bunganya yang pink, ada juga sih yang kuning.
asoka juga yang baru aku tanam. Semoga tumbuh semua, jadi halamanku itu jadi lebih berwarna gitu loh. Nanti juga lama-lama bunga zinianya juga bakalan tumbuh lagi, karena memang udah banyak yang berbiji dan bijinya udah udah jatuh kan. Jadi aku biarin aja gitu, biar tumbuh secara liar dan alami. Ntar ah. Sebentar. Aku mau ambil beberapa batang. Oh my god. Ah, wait a minute. Oke. Jadi, yang ini bakal ku tanam di sini. Udah. Oh, sumpah ini panas. Panas banget, ya ampun. Aku berkeringat parah. Cuman kalau aku nyalain kipas angin gimana? Nanti suaraku jadi ke distract, jadi ada gangguannya. Jadi mari kita mulai review kali ini sebelum kepalaku udah gak bisa berpikir lagi karena aku kepanasan. Semalam itu aku udah memproses untuk bikin video, edit video untuk Still Alice. Sampai ke bagian akhir, nggak akhir juga sih, pokoknya sampai ke bagian udah benar-benar selesai. Tinggal nambahin bagian akhir dimana aku memberikan review terakhir untuk novel Still Alice, yaitu video yang kali ini. Jadi kalau video kali ini udah aku matikan, ini bakalan aku sambungkan ke video yang udah aku proses semalam, terus bakalan aku upload segera. Semoga itu besok, insya Allah, karena besok itu udah hari kelima, ya hari kelima setelah aku upload yang terakhir. Jadi untuk novel Still Alice, aku nggak heran kalau novel ini adalah novel yang populer di masanya dan jadi bestseller, dapat penghargaan juga. Terus juga novelnya itu udah diangkat ke sebuah film, karena memang novel ini tuh menarik bagiku. Sebagai aku adalah orang yang suka banget gitu loh mempelajari hal-hal dari cerita, dari novel, dari apa yang aku baca. Seperti kalau di novel ini kan si tokoh utamanya ini kan mengalami Alzheimer, atau Alice ini mengalami Alzheimer. Jadi aku mempelajari tentang Alzheimer itu ya dari cerita ini. Kalau aku membaca buku tentang Alzheimer atau membaca kayak penelitian atau berita-berita tentang Alzheimer, aku belajar, tapi aku tidak terlalu menikmati hal itu, dan ada kemungkinan bahwa aku akan melupakan informasi-informasi yang penting di apa yang aku baca itu. Cuman kalau aku mempelajari sesuatu melalui cerita, aku ngerasa itu kayak apa yang aku pelajari emang nggak terlalu banyak, tapi informasi-informasi yang aku dapatkan itu bisa tersimpan lebih dalam, lebih lama, karena aku membacanya itu dengan cara yang happy, dengan cara yang menyenangkan, karena ada ceritanya, dan itu bisa menyentuh hatiku yang membuat aku jadi kayak mengingatnya, bukan hanya mengingat informasinya, tapi juga mengingat perasaannya gitu loh. You know what I mean? Kalau mempelajari sesuatu kayak dari buku-buku itu biasanya ya udah, karena nggak ada perasaannya, hanya informasi-informasi penting, tapi tidak ada koneksi dengan perasaan yang membuat aku gampang lupa. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk novel Still Alice ini, yang aku suka dari novel ini adalah karena novel ini menggambarkan bagaimana perasaan seseorang yang mengalami Alzheimer
seperti Alice. Alice ini adalah seseorang yang pada awalnya adalah orang yang cerdas banget. Tapi karena dia mengalami Alzheimer, dia itu kayak apa yang dia bangun selama ini, kecerdasan yang dia banggakan selama ini kayak runtuh begitu saja. Karena memang Alzheimer itu sampai sejauh ini, sejauh yang aku tahu berdasarkan novel ini dan sejauh yang aku tahu dari luaran, Alzheimer itu belum ada obatnya. Dan di sini pun Alice juga belum menemukan obat yang bisa menghentikan Alzheimer-nya. Dan itu membuat dirinya itu pada awalnya kayak tidak menerima keadaannya gitu loh. Kalau dia itu harus berhenti mengajar karena dia udah tidak mampu lagi menyampaikan informasi ke mahasiswanya dengan benar. Terus dia itu juga melupakan segala hal, mulai dari melupakan penelitiannya selama ini karena dia itu adalah seorang dosen yang benar-benar berdedikasi dalam dunianya, dalam bidangnya. Terus juga dia itu kayak sampai pada akhirnya dia itu kehilangan dirinya sendiri. Dia kayak melupakan jati dirinya sebagai Alice. Makanya novelnya kan judulnya adalah Still Alice, karena dia pada akhirnya lama-kelamaan melupakan dirinya sendiri, melupakan kehidupannya, melupakan orang-orang di sekitarnya. Dan itu nyesek banget gitu loh untuk orang seperti Alice. Bukan cuma untuk orang seperti Alice sih, tapi untuk semua orang yang mengalami Alzheimer. Itu rasanya kayak nightmare gitu loh. Kalau kita melupakan diri sendiri tuh kayak gimana hidup ini, gimana kita nggak tahu diri kita itu siapa, bagaimana kita hidup. Bukan cuma melupakan orang-orang di sekitarnya, tapi juga ternyata berdasarkan apa yang aku baca di novel ini, ternyata orang yang kena Alzheimer itu tidak hanya melupakan hal-hal, tapi dia melupakan memori-memorinya, tapi juga sampai ke titik dia penderita Alzheimer ini udah tidak bisa melakukan apa-apa lagi dengan normal. Kayak mungkin dia melupakan bagaimana makan, enggak sih, melupakan apakah dia sudah makan atau belum. Itu yang berbahaya. Melupakan kamar mandi di mana, meskipun itu di rumahnya sendiri. Dan itu nyesek banget gitu loh ketika aku melihat perjalanan dari awalnya Alice hanya melupakan hal kecil sampai dia itu melupakan, nyeseknya itu sampai dia lupa bahwa orang yang ada di sampingnya itu adalah anaknya, lupa di mana kamar mandi di rumahnya, nangis banget ketika dia kayak tersesat di dalam rumahnya sendiri tuh kayak penyakit Alzheimer itu sampai separah itu gitu loh. Kalau kita membayangkan sebagai orang sehat kan, kita kalau ada di rumah kita tahu tempat kamar mandi itu di mana, mau makan itu di mana, jalannya paling cuma beberapa langkah. Tapi orang yang kena Alzheimer itu sampai separah itu, sampai dia itu di dalam rumah sendiri itu kayak lupa, ya ampun, parah gitu loh. Sedih banget jadi seorang Alice yang awalnya cerdas, terus akhirnya dia itu runtuh sampai ke titik terendahnya. Terus juga selain selain kita itu diajak melihat kondisi Alice, perjalanan penyakitnya dari awal sampai parah-parahnya, kita juga bisa melihat bukan POV sih, tapi kayak ketika aku membaca ini aku jadi bisa melihat gitu loh respon-respon dari orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti suaminya, anak-anaknya ketika tahu bahwa ibunya ini mengalami Alzheimer. Terus juga rekan-rekan kerjanya, tetangganya, itu kayak bagaimana orang di sekitar kita menanggapi bahwa amit-amit bahwa Alice ini mengalami Alzheimer dan lama-kelamaan parah. Itu bagaimana, terutama untuk keluarganya, terutama untuk suami dan anak-anaknya, yang pada awalnya suaminya ini kayak menyangkal gitu loh kalau Alice ini mengalami Alzheimer. Terus lama-kelamaan akhirnya dia menerima. Cuman emang kalau sebagai pendamping seseorang yang sakit parah seperti Alice, seseorang yang mengalami Alzheimer atau mungkin penyakit-penyakit lain, mungkin seperti kanker atau mungkin depresi atau gimana, itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan mental orang-orang yang menjadi pendamping seperti suaminya dan anak-anaknya. Dan ini aku ngelihat bahwa suaminya ini mulai stres gitu, mulai kayak mulai nggak kuat gitu loh untuk menghadapi istrinya yang mengalami Alzheimer. Terus untuk anak-anaknya yang pada akhirnya mereka itu tahu bahwa ibunya mengalami Alzheimer, itu kayak sedih banget gitu loh. Apalagi ketika anaknya itu lama-kelamaan dilupakan oleh ibunya, itu rasanya kayak patah hati banget. So, ada cerita di mana si anaknya Alice ini kan ada 3. Salah satunya itu adalah seorang aktris teater. Terus pada suatu hari keluarganya Alice ini
sedang nonton si anaknya yang terakhir ini kan lagi main teater gitu loh, jadi salah satu tokohnya di sebuah teater, sebuah pertunjukan. Pada awalnya mereka menonton dengan bahagia, cuman ketika si anak ini turun panggung terus menemui keluarganya, ternyata Alice ini lupa kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah anaknya. Alice ini ingat bahwa dia menonton teater dan dia memuji anaknya itu. Cuman dia memujinya itu seperti seorang asing untuk memuji aktris yang dia lihat gitu loh, dan itu membuat si anak ini kayak oh, pada titik ini ibuku sudah melupakanku. Itu kayak sedih gitu loh, ya ampun, stres, sedih, kacau melihat kondisinya Alice ini yang pada awalnya baik-baik saja, hanya melupakan hal-hal kecil sampai titik dimana dia itu melupakan orang-orang yang dia cinta. Itu kayak sedih, terus anaknya juga sedih. Selain melihat perasaan-perasaan dari tokoh-tokohnya seperti Alice dan orang-orang di sekitarnya, aku di sini juga mempelajari beberapa hal tentang Alzheimer, seperti kemungkinan penyebab terjadinya Alzheimer itu seperti apa, terus juga obat-obat yang digunakan untuk Alzheimer, meskipun obat-obat yang digunakan itu tidak bisa untuk menghentikan atau bahkan menyembuhkan orang yang mengidap Alzheimer, tapi kayak obat-obat yang digunakan sejauh ini adalah obat-obat yang kemungkinan sekiranya bisa memperlambat laju kerusakan otak yang menyebabkan Alzheimer. Dan ini di sini Alice ini mencoba beberapa obat, bahkan dia juga mencoba beberapa metode untuk pengobatannya. Cuman ternyata sampai sejauh ini, berdasarkan novel ini dan berdasarkan apa yang aku tahu juga, belum ada obat yang benar-benar pakem, benar-benar manjur gitu loh untuk mengobati Alzheimer. Dan itu agak stres juga ya, aku kayak takut gitu loh kalau ada orang-orang di sekitarku itu yang sampai mengalami Alzheimer seperti Alice itu, tapi amit-amit semoga tidak ada. Terus selain mempelajari tentang obat-obatan, metode pengobatan, penyebab Alzheimer, aku juga mempelajari bahwa ternyata Alzheimer itu bisa diturunkan, karena di sini ada beberapa informasi yang bisa masuk kepalaku gitu loh. Ternyata Alzheimer itu bisa diturunkan. Seperti di sini adalah Alice itu ternyata dia punya mutasi genetik yang menyebabkan kemungkinan besar dia itu mengalami Alzheimer di masa tuanya. Dan itu ternyata diturunkan kepada anaknya, yang anaknya itu juga kemungkinan besar nanti dia akan mengalami Alzheimer juga seperti ibunya. Dan aku baru tahu ternyata Alzheimer itu bisa diturunkan. Kupikir Alzheimer ya udah karena karena lingkungan, karena makanan, karena gaya hidup. Ternyata tidak cuma karena itu, tapi juga karena keturunan, karena dari DNA gitu loh. Itu yang aku pelajari. Terus apalagi ya, itu aja sih kurasa. Jadi untuk kalian yang tertarik untuk membaca suatu novel yang juga informatif untuk kalian, menambah ilmu kalian tentang penyakit, terutama di sini adalah Alzheimer, kalian bisa baca novel Still Alice. Yang ini aku cari di Ipusnas nggak ada sih. Jadi kalau mungkin kalian bisa menemukan entah di perpus atau mungkin di toko buku, kalau kalian tertarik untuk membaca sesuatu tentang Alzheimer, aku rekomendasikan kalian untuk membaca Still Alice. Jadi sekian aja reviewku kali ini. Semoga kalian betah nonton sampai akhir dan semoga kalian mengerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.